Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah hipotesis penelitian. Teman-teman sekalian, sering ada yang bertanya, mahasiswa, Bu, apakah hipotesis itu harus ada dalam setiap penelitian misalnya? Atau apakah setiap kita menulis skripsi, melakukan penelitian, harus ada hipotesisnya? Nah, marilah kita lihat apakah harus ada atau boleh tidak ada dalam suatu pelaksanaan penelitian. Baik teman-teman sekalian, hipotesis adalah atau anggapan dasar itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus diuji dan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis itu menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis yang kita buat. Di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kita sangat akrab dengan hipotesis ini. Misalnya, kalau kita lihat awan mendung ya, cuaca sudah mulai gelap, mesti kita berpikir, oh ini akan hujan gitu ya. Lalu kita melakukan sesuatu persiapan kalau misalnya mau pergi ataupun misalnya yang di rumahnya ada acara dan sebagainya, akan menyesuaikan dengan kondisi itu misalnya. Tetapi ternyata bisa terjadi dua kemungkinan. Betul terjadi hujan, bisa jadi tidak jadi hujan gitu. Ternyata setelah kita lihat mendung, gak lama-lama cerah lagi misalnya. Nah, berarti dugaan kita tidak terbukti. Yang kedua, misalnya ketika kita melihat seorang anak panas ya, badannya dengan suhu yang tinggi, lalu demam, lalu kita menduga ini mesti tipes misalnya gitu. Jadi dari gejala-gejala yang kita lihat, lalu kita berpikiran bahwa ini tipes misalnya gitu, ini penyakit. Nah kebenarannya adalah harus dicek gitu, harus dibawa ke dokter, diperiksa apakah betul dugaan kita atau keliru. Atau misalnya kalau ngantuk misalnya, kalau seseorang ngantuk ataupun siswa ngantuk di kelas, dianggap bahwa kurang tidur, padahal belum tentu, harus diuji dulu, harus dilakukan wawancara, pengamatan, lalu ditanya dan sebagainya, sehingga nanti kesimpulannya apakah betul siswa yang tidur di kelas, ngantuk di kelas itu adalah karena kurang tidur, karena begadang di rumah, atau mungkin ternyata enggak, malah mungkin kejadiannya berbeda, ternyata karena proses pembelajaran yang membuat dia ngantuk misalnya. Jadi kita sering menghubungkan dengan ngantuk berarti kurang tidur. Nah itu semua dalam kehidupan sehari-hari namanya hipotesis gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau pergi berbelanja ke satu supermarket misalnya, mau beli salak misalnya, padahal ini sedang tidak musim ya, tapi sesekali suka ada di supermarket misalnya. Lalu kita berpikir supermarket mana yang akan dituju. Nah mungkin yang supermarket A, B, kayaknya itu mah nggak ada di situ. Ya udah ke supermarket yang C aja. Nah hipotesis kita adalah ketika menuju supermarket C itu adalah bahwa di sana, sampai di sana saya akan mendapatkan salak, buah salak. Tapi apakah ada atau tidak ya nanti kita tunggu, begitu sampai di supermarket itu ada nggak buah salaknya yang kita cari, yang kita butuhkan. Kalau ada berarti hipotesis yang tadi dari rumah yang sudah ada dalam pikiran kita berarti terbukti kebenarannya bahwa di supermarket C itu memang lengkap, buah-buahan yang tidak musim pun ada tersedia misalnya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah baik teman-teman sekalian, apakah semua penelitian harus pakai hipotesis? Kan tadi begitu persoalannya gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat, hipotesis itu adalah sebetulnya merupakan arah kerja dari penelitian, atau boleh juga kita sebut sebagai pedoman kerja dalam sebuah penelitian. Tapi tidak semua penelitian harus memiliki hipotesis, atau tidak semua penelitian yang hipotesisnya harus tertulis ya.
Kalau contoh misalnya pada judul-judul penelitian atau masalah-masalah penelitian yang mengangkat hubungan, ingin menghubungkan satu variabel dengan variabel lain, itu memang harus ada hipotesis dan memang akan menguji hubungan antara variabel X dengan Y misalnya. Itu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin, Bu, bagaimana kalau eksperimen? Ya, eksperimen juga kan harus pakai hipotesis gitu. Nah, yang mungkin tidak perlu hipotesis adalah jika teman-teman dari program studi komunikasi misalnya akan menulis tugas akhirnya yang pendekatannya analisis isi. Nah, itu tidak perlu pakai hipotesis. Atau misalnya ingin dari teman-teman yang program studi sastra, ya, misalnya sastra Indonesia misalnya, ataupun bahasa daerah, ingin mengangkat satu kebudayaan lah, atau mengangkat satu cerita dari sebuah novel, ya nggak usah pakai hipotesis gitu ya. Baik teman-teman sekalian, jadi kalau begitu kesimpulannya, apakah pakai hipotesis atau tidak, kita lihat dulu metodenya apa yang digunakan, kemudian teknik penelitiannya apa, dan tujuan penelitiannya apa. Jadi hanya pada kelompok-kelompok yang ingin menguji hubungan, metode eksperimen itu memang mutlak menggunakan hipotesis yang tertulis nyata di dalam proposal penelitian. Kemudian kita akan mengujinya, apakah hipotesis yang ditawarkan itu terbukti atau tidak gitu ya. Nah, baik teman-teman, jadi itu ya kesimpulannya, tentukan dulu metodenya apa, pendekatannya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa ya. Jadi kemudian masalah yang akan diangkat apa, sehingga nanti akan didapatkan kesimpulan apakah perlu hipotesis atau tidak. Baik teman-teman sekalian, kita lihat fungsi utama dari hipotesis itu apa sebetulnya, supaya kita paham betul ya apakah membutuhkan hipotesis atau tidak. Yang pertama, hipotesis itu adalah untuk menguji teori gitu. Jadi dengan adanya pencantuman hipotesis, pengajuan hipotesis, itu menunjukkan kita akan menguji teori. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Jadi penelitian itu akan lebih fokus dan terarah kalau kita punya hipotesisnya gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa hipotesis sebagai kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan kita hasilkan gitu. Jadi pada saat proses penelitian, membuat pedoman penelitiannya, kisi-kisinya, kuesioner, semua tidak boleh meleset dari hipotesis yang sudah kita canangkan gitu. Berapa hipotesis tergantung apakah S1, S2, S3 yang dibuatnya. Biasanya kalau S1 cukup satu saja hipotesisnya, tapi kalau S2 bisa 2, kalau S3 lebih dari itu ya. Jadi tergantung kepada tugas akhir dari level teman-teman, apakah di S1, S2 atau S3. Jadi fungsi yang ketiga tadi adalah hipotesis sangat berguna dalam rangka penarikan kesimpulan ya. Baik teman-teman, itu tentang bagaimana tentang hipotesis, apa itu hipotesis dan gunanya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan teman-teman yang sering menanyakan apakah semua penelitian itu harus pakai hipotesis, semoga dengan konten hari ini yang saya sampaikan kepada teman-teman sedikit banyaknya bisa membantu mencerahkan bahwa sesungguhnya idealnya semua penelitian menggunakan hipotesis, kecuali pada penelitian-penelitian tertentu yang misalnya analisis isi atau mungkin ada eksplorasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan, subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.